Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabi, salah satu pengampu mata kuliah Part 4 Program Studi D3 Arsitektur Politeknik Negeri Pontianak. Gambaran RPS Part 4, nama mata kuliah Rancangan Arsitektur 4, nama kode mata kuliah MK12, satuan kreditnya 3 SKS, 1 teori, 2 praktek. Mata kuliah ini disajikan di semester 4. Adapun deskripsi mata kuliah, pada mata kuliah perancangan arsitektur 4, mahasiswa belajar mengenai teori konsep perancangan arsitektur terkait dengan psikologi lingkungan atau hubungan lingkungan dan perilaku, POE, Purnahuni, serta aksesibilitas pada bangunan gedung sederhana dan membuat konsep rancangan bangunan gedung sederhana berdasarkan pendekatan psikologi lingkungan, POE, serta aksesibilitas berbasis prinsip universal design. Adapun pencapaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yakni menguasai konsep tata lingkungan dan perancangan serta responsif terhadap apa kondisi lingkungan, signifikansi sejarah, kearifan lokal, kondisi sosial budaya masyarakat, serta permasalahan yang akan timbul dalam hubungan antar bangunan dan pengguna lingkungan di sekitarnya. Adapun tujuan pembelajaran, mampu menggambarkan hasil kerja asisten arsitek yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota. Materi pembelajaran yang pertama, prinsip perancangan arsitektur berbasis lingkungan perilaku. Yang kedua, prinsip perancangan berbasis evaluasi Purnahuni atau POE. Yang ketiga, evaluasi teknis terkait dengan aksesibilitas. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah Part 4. Yang pertama, pemberian materi perkuliahan di dalam kelas. Kemudian yang kedua, diskusi di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, tugas terstruktur. Ada kegiatan survei dan ada kegiatan presentasi yang dilakukan oleh mahasiswa. Adapun penilaian pada mata kuliah Part 4 ini, aktivitas 10%, tugas 40%, UTS 20%, dan UAS 30%. Selanjutnya dapat dilihat dalam proses perkuliahan berikut ini. Apa kabar semuanya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan, sebaiknya kita berdoa dulu supaya kegiatan perkuliahan ini bisa berjalan lancar, berjalan dengan baik, dan tentunya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan, saya absen dulu. Tolong diperhatikan semuanya. Belakang mustika, Fildi Sulfikar, Alexander Albo, hadir. Farida Renanda, Nur Mawada, Evan, Rutin Reza, Indra, Niko Sabandi, Melisa, Wasanta, Lukman Halim, Randika,
Oke, semuanya hadir semua ya, akan memberikan materi terkait dengan mata kuliah part 4 yang mana minggu lalu kita sudah mendapatkan materi terkait dengan evaluasi Unakuni, yang mana salah satu materi yang menjadi bagian dari RPS ini terkait dengan masalah aksesibilitas. Sebelumnya saya sudah jelaskan di mata kuliah part 4 ini ada 3 poin materi utama yang akan diberikan selama kegiatan perkuliahan, yang mana yang pertama terkait dengan arsitektur perilaku, kemudian selanjutnya ada evaluasi Unakuni, kemudian selanjutnya ada aksesibilitas. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan aksesibilitas. Namun sebelumnya silakan perhatiannya semua, silakan fokus terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Judul materi pada kesempatan ini terkait dengan masalah aksesibilitas, yang mana penyediaan fasilitas aksesibilitas pada bangunan, gedung, dan lingkungan. Mungkin selama ini Anda melihat bangunan, ya, Anda melihat penyandang cacat, lansia maupun ibu hamil, ya, yang mana dalam hal ini akan menggunakan bangunan tersebut. Sementara mereka memiliki keterbatasan di dalam penggunaannya. Nah, terkait materi ini kita akan membahas terkait dengan masalah aksesibilitas, yang mana aksesibilitas ini sudah disebutkan, sudah dijelaskan di dalam Permen PU nomor 30 tahun 2006 tentang pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Jadi permasalahan aksesibilitas ini sebenarnya sudah dituangkan di dalam Permen dan sudah diwujudkan dari tahun 2006. Ya, sehingga mau tidak mau segala bentuk fasilitas yang disediakan pada sekolah bangunan harus mempertimbangkan faktor aksesibilitas. Ya. Selanjutnya apa aksesibilitas? Nanti lebih jauh saya akan jelaskan terkait dengan. Nah, di sini ada ilustrasi gambar, ada kaum difabel, ya, ada ibu hamil, ya, kemudian ada orang tua tentunya memiliki keterbatasan dengan kondisi mereka. Pertanyaannya, siapa yang peduli dengan mereka? Apakah kita mempunyaikan mereka? Atau tentunya dalam hal ini kita selaku arsitek atau adik-adik mahasiswa yang merupakan calon-calon arsitek menjadi tanggung jawab, ya, bagi kalian semuanya untuk mewujudkan fasilitas yang dirancang, yang direncanakan, yang bisa diakses oleh semua masyarakat, ya, khususnya termasuk kaum difabel, lansia, dan ibu hamil. Nah, tentunya dalam hal ini fasilitas yang direncanakan ini, yang dibuat ini, bisa diakses oleh semua masyarakat, ya, dan menjadi kewajiban kita di dalam proses perencanaannya. Apa yang melatar belakangi kenapa dibutuhkan sebuah penyediaan fasilitas khususnya pada pelayanan publik bagi penyandang cacat maupun lansia? Nah, di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah disebutkan bahwa setiap orang itu memiliki kebebasan dan perlakuan tanpa ada dasar diskriminatif bagi mereka, termasuk dalam hal ini penggunaan fasilitas bangunan yang ada. Kemudian hal yang lain terkait dengan isu global, yang mana dalam isu global itu sudah disampaikan bahwa semua manusia yang memiliki persamaan hak, termasuk dalam hal ini kaum difabel dan lansia. Kemudian hal yang lain yang menjadi latar belakang adalah adanya jumlah masyarakat
yang memiliki keterbatasan fisik maupun lansia. Kemudian selanjutnya pada latar belakang sudah terbitnya Permen PU nomor 30 tahun 2006 tentang persyaratan teknis fasilitas dan aktivitas pada bangunan gedung. Jadi sudah ada standarnya yang ditetapkan oleh pihak pemerintah terkait dengan penyediaan aktivitas ini. Tinggal menjadi tanggung jawab kita bagaimana pertimbangan aktivitas ini bisa diterapkan pada bangunan. Nah, termasuk dalam hal ini secara isu global khususnya sudah diterapkan atau sudah dituangkan di dalam resolusi PBB tahun 1993 tentang adanya peraturan standar kesamaan kesempatan bagi penyandang. Nah, selanjutnya tentu saya akan jelaskan terkait dengan Permen PU nomor 30 kaitannya dengan persyaratan teknis fasilitas aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan. Nah, di sini disebutkan bahwa di dalam Permen PU nomor 30 tahun 2006 itu sudah disebutkan bahwa semua bangunan gedung kecuali rumah tinggal harus dilengkapi dengan prasarana dan sarana aktivitas bagi semua orang, termasuk dalam hal ini penyandang cacat. Dan terutama untuk bangunan pabrik itu harus menyiapkan sarana prasarana yang mempertimbangkan aksesibilitas. Kemudian selanjutnya di dalam pelaksanaannya itu perlu adanya aturan yang jelas, termasuk dalam hal ini sanksi bagi pelaku kegiatan di dalam penerapan atau pemanfaatan bangunan tersebut. Nah, selanjutnya di dalam Permen PU nomor 30 tahun 2006 itu sudah dijelaskan terkait dengan ketentuan-ketentuan umum, yang mana yang pertama adalah fasilitas. Nah, maksudnya di sini semua bangunan yang termasuk dalam kapan prasarana bangunan sendiri itu dapat diakses atau dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk penyandang cacat. Kemudian selanjutnya aktivitas itu sendiri apa? Tadi saya sudah jelaskan terkait dengan permen yang mendasari terkait dengan aktivitas ini. Kemudian aktivitas sendiri apa? Aktivitas adalah sebuah kemudahan yang disediakan bagi semua orang, termasuk penyandang cacat, guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan di dalam aspek kehidupan. Maksudnya di sini adalah bagaimana penyandang cacat, lansia, termasuk di dalam garis ini dapat memanfaatkan bangunan tersebut guna penghidupan dan kehidupan yang baik. Kemudian selanjutnya ada ketentuan yang ketiga adalah lingkungan. Nah, lingkungan dalam arti di sini adalah bukan hanya bangunannya yang kita pertimbangkan masalah fasilitas, tapi termasuk sarana dan prasarana pendukungnya, lingkungannya juga harus dipertimbangkan. Misalkan akses jalan masuknya, pedestriannya, parkirnya seperti apa, itu juga harus mempertimbangkan bagaimana kontributor bisa memanfaatkan fasilitas itu. Kemudian selanjutnya penyandang cacat itu sendiri itu siapa? Penyandang cacat itu maksudnya adalah setiap orang yang punya kelemahan, kekurangan fisik yang dapat mengganggu dan merupakan rintangan di dalam melakukan kegiatan kehidupan dan kehidupan yang wajar. Kemudian selanjutnya lanjut usia, lansia, yakni seseorang yang telah mencapai 60 tahun ke atas. Ya tentunya dengan usia seperti itu, mereka sudah memiliki keterbatasan khususnya di dalam pemanfaatan atau penggunaan bangunan ya. Nah, selanjutnya di dalam Permen PU ini juga disebutkan bahwa asas-asas di dalam penerapan aksesibilitas ini tentunya mempertimbangkan masalah keselamatan, kemudahan, kegunaan, dan kemandirian. Keselamatan maksudnya apa? Setiap bangunan yang ada itu bersifat umum
yang mempertimbangkan keselamatan bagi semua orang. Artinya jangan sampai bangunan yang dibuat itu bisa menyebabkan kecelakaan bagi pengguna. Ya. Kemudian selanjutnya bukan hanya sekedar keselamatan, tapi dalam hal ini bagaimana menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan itu secara mudah. Ya, terkait dalam hal ini masalah bangunan itu sendiri dan lingkungannya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah faktor kegunaan. Kegunaan dalam hal ini bagaimana bangunan ini bisa bersifat umum, yang dapat digunakan dengan baik. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah faktor kemandirian. Ya, jadi bangunan atau fasilitas yang ada itu bisa digunakan tanpa ada bantuan orang lain. Maksudnya apa? Sedapat mungkin masyarakat yang memiliki keterbatasan secara fisik, ya, itu bisa menggunakan bangunan tersebut. Ya, termasuk juga penyandang cacat, mereka bisa menggunakan secara mandiri tanpa bantuan orang lain. Dan pertanyaannya, fasilitas apa yang akan disiapkan sehingga masyarakat atau khususnya penyandang cacat itu bisa secara mandiri? Ya, tentunya dalam pertimbangan bagaimana fasilitas yang ada itu bisa diakses dengan baik. Ya. Kemudian selanjutnya dalam permen PU sudah disebutkan bahwa standar yang harus diperhatikan di dalam penerapannya, khususnya bagi fasilitas yang ada, kaitannya dengan masalah ukurannya. Ya, ukuran seperti apa, standarnya seperti apa, jangan sampai standarnya tidak sesuai. Misalkan contohnya ketinggian tangga, ya lebar anak tangga, nah itu harus dipertimbangkan. Jadi itu sudah disampaikan di dalam permen. Kemudian jalur pedestrian. Ya, jalur pedestrian ini seperti apa standarnya, seperti apa desainnya sehingga itu bisa dimanfaatkan dengan baik, termasuk juga bisa dimanfaatkan bagi kaum difabel dan lansia. Kemudian selanjutnya ada jalur pemandu. Ya, jalur pemandu bagaimana menempatkan sebuah fasilitas dengan standar yang ada sehingga masyarakat bisa menggunakan fasilitas itu dengan baik, tidak harus bertanya. Ya, sudah ada petunjuk yang disampaikan di dalam bangunan tersebut. Kemudian selanjutnya ada area parkir, ada pintu, ada ramp, ada tangga, ada lift, ada toilet, ada pancuran, wastafel, telepon. Kemudian ada perlengkapan peralatan kontrol, ada perabot dan rambu dan marka. Jadi ada 16 item itu semuanya sudah dijelaskan di dalam permen PU. Nah, sekarang ini penyediaan fasilitas yang ada, ya tentunya tidak terlepas dari adanya kendala-kendala di lapangan. Ada permasalahan yang ditemukan di lapangan sehingga apa yang sudah ditetapkan di dalam permen PU ini bisa dilaksanakan dengan baik. Permasalahannya apa? Yang pertama terkait dengan masalah aturan. Ya, nah penyediaan fasilitas ini belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam perda. Ya, mungkin ada satu daerah yang sudah menerapkan seperti itu, tapi di sisi lain ada daerah yang lain belum menerapkan terkait dengan ini, dan harusnya aturan ini ditetapkan ya sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian selanjutnya faktor pemberdayaan, rendahnya kepedulian masyarakat. Ya, kita tahu bagaimana pola perilaku masyarakat di dalam menggunakan bangunan ini, tingkat kepeduliannya berbeda-beda. Ada yang peduli dengan sarana-prasarana yang ada yang memang tidak peduli dengan bangunan. Kemudian selanjutnya ada pengawasan. Nah, pengawasan ini tentunya tidak lepas dari pemantauan kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan, khususnya terkait dengan masalah IMB atau PBG. Bangunan-bangunan yang didesain, yang dirancang selama ini harusnya itu sudah menerapkan pertimbangan aksesibilitas dan bagaimana sistem kontrolnya di dalam penerapannya itu menjadi salah satu tanggung jawab yang harus diterapkan.
Di dalam pelaksananya sudah ada upaya-upaya yang telah dilakukan kaitannya dengan masalah disabilitas ini, termasuk dalam hal ini ada pemberian fasilitas penyusunan perda, kemudian ada sosialisasi terkait dengan peraturan bidang bangunan yang dilakukan guna meningkatkan aktivitas pada sebuah bangunan. Kemudian ada pengawasan, ya tentunya ada permen, berarti sudah ada payung hukum untuk menerapkan kegiatan pembangunan terkait dengan masalah fasilitasnya. Oke, mungkin itu yang perlu saya sampaikan terkait masalah aksesibilitas. Mungkin adik-adik mahasiswa ada yang mau ditanyakan terkait dengan masalah aksesibilitas? Silakan. Ini saya bertanya. Tadi sudah dijelaskan tentang pentingnya aksesibilitas pada bangunan. Jadi pertanyaan saya, apa saja bangunan-bangunan yang harus memiliki aksesibilitas di dalamnya? Oke, pertanyaan yang bagus. Bangunan apa saja yang harus menerapkan aksesibilitas pada perencanaan sebuah bangunan? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa semua bangunan, terutama bangunan publik yang bisa diakses oleh semua masyarakat, ya harus menerapkan aksesibilitas. Jadi misalkan contohnya bangunan ibadah, bangunan bagi pemerintah, yang tentunya semuanya bisa diakses oleh masyarakat, termasuk dalam hal ini kaum difabel dan lansia. Dan itu sudah ditetapkan dalam Permen 30 bahwa bangunan-bangunan tersebut itu harus menyediakan fasilitas yang bisa diakses oleh bagi semua masyarakat. Jadi dalam hal ini semua bangunan publik itu harus menerapkan pertimbangan aksesibilitas dalam rencananya. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan aksesibilitas seperti apa dan sebagainya. Saya ingin bertanya, penerapannya pada bangunan itu seperti apa? Oke, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan di dalam Permen PU nomor 30 ada 16 item sarana dan prasarana yang harusnya menerapkan aksesibilitas. Ini saya tunjukkan contohnya seperti apa. Nah, misalkan di sini ada penerapan pada sebuah bangunan. Misalkan ada ramnya. Yang standar RAM yang digunakan ini seperti apa? Ya termasuk kemiringannya, termasuk tekstur lantainya, sehingga ini bisa diakses, bisa bagi penyandang cacat, ya bagi lansia, sehingga bisa menggunakan fasilitas yang ada dengan baik, aman dan tentunya mandiri. Ya, nah ini juga contohnya ada RAM ya pada bangunan masjid, khususnya di Masjid Atin. Ya, kebetulan hasil pengamatan kami sehingga menjadi contoh dalam tugas ini bisa bisa diterapkan pertimbangan aksesibilitasnya. Contoh ada ramnya, kemudian ada jalur pemandunya, ya. Nah ini contoh-contoh yang penerapan atau implementasi aksesibilitas pada sebuah bangunan. Termasuk dalam hal ini bangunan yang ada prasarana pendukungnya apakah sudah menerapkan? Misalkan contohnya di WC, ya ini disiapkan ada pegangan tangan, ya kemudian selanjutnya ketinggian atau letak fasilitas ini sudah sesuai belum, bisa dia akses belum bagi penyandang kita, terutama ya mereka yang menggunakan kursi roda sampai tidak ada hanya. Ini salah satu pertimbangan di dalam menerapkan aksesibilitas. Termasuk juga dalam hal ini ada penanda yang diletakkan pada sebuah fasilitas. Misalkan contohnya seperti ini, ada penanda ini menandakan bahwa bagaimana kaum difabel lansia itu harus diutamakan misalkan, atau memang ada pelayanan khusus bagi penyandang cacat.
ini beberapa contoh di bangunan publik, misalnya di kantor Gubernur DKI, ya, karena ini harusnya ada pegangan gandanya sehingga kami publik bisa menggunakan dengan mudah dan dengan mandiri tanpa bantuan orang lain. Nah, itu salah satu contoh penerapan aksesibilitas. Banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita lihat terkait dengan sama-sama aksesibilitas. Jadi intinya, ya, setiap bangunan itu harus menerapkan sistem aksesibilitas pada bangunan yang ada sehingga semua masyarakat bisa menggunakan termasuk yang cacat dengan kemudahan, ya, dengan kemandirian, ya, sehingga bangunan yang ada itu bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa ada perbedaan, termasuk dalam hal ini kaum difabel. Dan ini menjadi salah satu tantangan, salah satu kewajiban bagi adik-adik mahasiswa khususnya calon-calon arsitek di dalam penerapan bangunan nantinya, di dalam perencanaannya. Aksesibilitas ini harus diterapkan khususnya pada bangunan publik. Oke, saya rasa itu yang harus saya sampaikan terkait dengan materi aksesibilitas. Semoga di dalam perencanaannya bisa mengaplikasikan, ya, aksesibilitas ini dalam perencanaan bangunan, dan itu menjadi tanggung jawab dari semua. Oke, terima kasih. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan masalah aksesibilitas. Semoga Anda bisa memanfaatkan dan tentunya ilmu yang Anda dapatkan Anda bisa terapkan di dalam perencanaan bangunan, dan tentunya semuanya ini untuk kemaslahatan. Oke, saya rasa itu yang sampaikan. Terima kasih semua atas perhatiannya. Saya tutup persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.